Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kawan-kawan semuanya. Semoga selalu sehat-sehat walafiat atas berkah rahmat Allah SWT dan tak kurang suatu apapun. Langsung aja kawan, saya akan memberikan tutorial. Ini waktu musim penghujan. Jadi untuk mempertahankan tanaman jambu air di tabulan pot yang sudah berbunga agar tidak rontok, itu saya akan memberikan tutorialnya di sini. Baiklah kawan, sebelumnya saya mohon like, subscribe dan komennya bagi yang menyukai unggahan video saya, agar saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat untuk selanjutnya, dan video saya terus berkembang dan saya terus bersemangat. Sesudah dan sebelumnya saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Seperti biasanya kawan, saat musim penghujan seperti ini, kadang-kadang hujan, siang hujan, malam hujan. Untuk mempertahankan bunga yang tetap kuat dan tidak rontok, saya tetap menggunakan NPK 1616. Ya, kira-kira 1 sendok saja. Ini saya campurkan di dalam wadah yang sudah berisi air dan lumut air. Bahkan dalam kondisi hujan seperti ini, biasanya 10 hari 2 minggu sekali saya menyiram dengan rawatan pupuk NPK 1616. Tapi berhubung musim penghujan, saya justru menggunakannya itu kerap sekali. Kadang-kadang bisa 3 hari sekali, bisa 2 hari sekali, dengan dosis takaran setengah sendok sampai 1 sendok. Nah, ini adalah tanaman yang saya buat itu sudah berusia 8 tahun. Dulu waktu saya upload tanaman saya yang pertama saya upload, maksud saya itu berusia 7 tahun, sekarang sudah 8 tahun. Yang saya persiapkan untuk merawat di saat musim penghujan seperti ini, terguyur hujan, dan agar bunga tetap bertahan, saya tetap menggunakan penyiraman teknik lumut air dan pupuk NPK 1616. Baiklah kawan, nah ini ada bunga-bunga seperti ini. Otomatis karena diguyur hujan habis-habisan, siang hujan, sore hujan, malam hujan, kita harapkan bunga-bunga ini tidak rontok. Kita harapkan bunga-bunga ini tidak rontok. Juga perlu saya jelaskan di sini, kenapa bunga-bunga itu bisa rontok di saat musim penghujan. Salah satunya kawan, salah satunya penyebabnya itu ketika bunga itu menempel pada sebuah tangkai bunga belum kuat, terkena hujan, terkena angin. Nah, akhirnya bisa memicu kerontokan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat terguyur hujan, nah, di sini akan tumbuh akar-akar baru. Nah, ketika akar-akar baru ini akan tumbuh, otomatis tumbuhan itu akan berkonsentrasi pada fase vegetatif kembali. Jadi setelah fase pembungaan itu namanya kan fase generatif. Nah, ini akan terkonsentrasi pada perakaran fase vegetatif kembali. Nah, ini contohnya tumbuh-tumbuh akar seperti ini, putih-putih seperti ini, itu akar-akar baru kawan. Nah, ini akar-akar baru.
saya tidak mempermasalahkan akan tumbuhnya akar-akar baru di sini karena ini adalah lantai 1. Ini full semen dak. Jadi kemungkinan akar untuk menembus dak itu tidak mungkin, kecuali kalau di dalam dak ini ada sela-sela. Misalnya sela-sela itu lubang jarum, walaupun sebesar lubang jarum di sela-sela paving itu, kalau akar-akar baru itu akan menembus, juga akan terus menembus ke tanah. Nah, ini tidak mungkin karena di sini adalah betul-betul tidak ada lubang-lubang sedikit pun. Ini betul-betul dak semen cor. Jadi tidak mungkin akar bisa menembusnya. Tetapi yang lebih penting di sini, ketika tumbuhnya akar-akar vegetatif karena musim penghujan, itu sangat memicu rontoknya bunga-bunga. Karena konsentrasi pada tumbuhan itu adalah pergantian generatif dari generatif ke vegetatif yang akhirnya memunculkan bunga-bunga, juga memunculkan tunas-tunas baru. Nah, di sini kawan, ini namanya kan pokok primer, pokok utama. Nah, ini pokok primer. Nah, seperti ini batang primer. Ini batang primer pertama. Ini pokok pertama, ini pokok kedua. Begitu saja menyebutnya biar mudah. Nah, seperti ini kan ranting-ranting sekunder yang bisa memunculkan tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru ini tempatnya di batang-batang sekunder. Akhirnya tumbuhan, penyerapan dan pemerataan makanan itu akan berkonsentrasi pada tumbuhnya tunas-tunas air. Nah, berhubung ini saya punya tanaman, ini sudah saya sistem saya. Semua di sini saya rundukkan 90 derajat menuju 180 derajat. Jadi kawan, saya punya sistem perundukan dari 90 derajat ke 180 derajat. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang telah mengikuti tutorial unggahan video saya, nah ini kan nampak sekali kawan. Jadi saya mempertahankan atas metode saya. Nah, ketika musim hujan, untuk mempertahankan bunga-bunga agar tidak rontok. Nah, seperti ini saja, kita hilangkan cabang atau ranting-ranting yang ke atas. Kita sisakan cabang atau ranting-ranting yang membentuk 90 atau 180 derajat aja lah. Seperti ini kawan. Kita hilangkan. Nah, tujuan untuk mengurangi ranting-ranting di sini itu agar penyerapan makanan tidak terkonsentrasi pada pertumbuhan cabang-cabang baru. Nah, ini saya kurangi seperti ini kawan. Nah, akan saya kurangi seperti ini. Terus akan saya kurangi seperti ini kawan. Inilah kawan tujuannya, pentingnya tanaman jambu air di Tabulan Pot
perlu dengan sistem 90 derajat menuju 180 derajat. Jadi di samping efisien terhadap tempat, juga antisipasi di saat musim-musim penghujan. Nah, untuk tutorial saya yang selanjutnya, kita buktikan saja. Ketika sudah terguyur hujan seperti ini, kira-kira tanaman jambu air saya di Tabulampot yang sudah berbunga, itu kira-kira bunganya rontok atau tidak, atau justru malah bertambah. Nah, saya tetap akan memberikan tutorial untuk masa-masa mendatang. Yang kedua, sesuai yang saya siapkan tadi, tetap saya menyiramnya menggunakan pupuk NPK 1619, dan menyiramnya justru malah lebih cepat dari biasanya. Kalau musim kemarau saya menggunakannya 10 hari 15 hari sekali. Tapi saat musim penghujan saya menggunakannya bisa 3 hari sekali, 2 hari. Di saat habis terguyur hujan, saya siram terus pakai NPK 1616. Dan percayalah kawan, untuk jambu air di Tabulampot yang sudah dengan sistem perundukan seperti ini, dari 90 derajat menuju 180 derajat, itu saya buktikan. Ini salah satu contohnya adalah tanaman saya usia sudah 8 tahun. Saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616, saya kombinasi dengan lumut-lumut air. Jadi saya ulang kembali, ketika tanaman di dalam pot itu akan mudah sekali rontok bunganya jika terguyur hujan, lain sekali dengan tanaman-tanaman yang ada di lahan yang luas. Ini di dalam pot. Nah, saya punya trik, punya teori yang sudah saya jalani bertahun-tahun. Satu, karena tumbuhnya akar-akar baru. Nah, untuk mengatasi akar-akar baru tersebut supaya tidak berkembang lebih jauh lagi, kita potong tunas-tunas air yang tegak lurus ke atas. Nah, kita sisakan aja tunas batang-batang atau ranting-ranting yang membentuk 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, yang kedua, saya tetap menyiramnya lumut air dan pupuk NPK 1616. Setiap terguyur hujan, paling tidak dalam waktu 2 hari saya menyiramnya pupuk NPK 1616 agar buah itu tetap bertahan. Nah, selama ini kalau ada kawan yang menyatakan bahwa masa pembungaan itu tidak boleh diadakan pemupukan, itu silahkan saja, tetapi saya punya teori tersendiri dan sudah saya buktikan dengan sistem dan teori saya. Perundukan 90 derajat menuju 180 derajat yang saya terapkan di tanaman Tabulampot jambu air saya itu terbukti efektif, di mana pupuk NPK 1616 dan lumut air itu tidak pernah memicu kerontokan, justru memicu pertumbuhan bunga dan buah itu semakin subur, bahkan bisa bertambah. Baiklah kawan, demikian tutorial saya, semoga bermanfaat. Dan sekiranya ada unggahan dari kata-kata saya atau ungkapan dari kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kawan, kita belajar bersama-sama, kita memberi solusi bersama-sama.
Karena sebenar-benarnya kebenaran itu adalah bukan ditentukan oleh manusia. Akhirul dari kata saya, sebaik-baik seorang hamba melakukan sesuatu hal, itu yang lebih mulia adalah ketika hamba tersebut mengetahui akan ilmunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.